Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya William Eko Rendu Purba dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang, dari kelas Penjas 5B, absen 28, NIM 1805242. Nah, untuk pada pagi hari ini ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang jasmani, bukan jasmani sih sebenarnya, tetapi ada 4, yaitu tentang makna pendidikan jasmani bagi manusia, baru fungsi pendidikan jasmani bagi manusia, baru permasalahan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah, baru yang terakhir itu landasan pendidikan jasmani. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam maknanya, kita harus mengetahui apa itu pendidikan jasmani sendiri. Apa maknanya? Baru pendidikan jasmani itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan seperti dahulu apa itu jasmani, pendidikan jasmani. Ya. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran yang terdapat di sekolah, maupun itu SD, SMP, SMA, nah yang merupakan media ataupun salah satu pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas anak. Nah, di mana ini semua adalah termasuk ke dalam suatu pembiasaan. Pembiasaan yang dimaksud di sini adalah pembiasaan pola hidup sehat. Baru pembentukan karakter mental itu juga adalah dalam suatu pembentukan yang bersifat spontan gitu. Nah, anak akan merasa lebih memahami bagaimana sih itu sportivitas. Mentalnya akan teruji, mentalnya akan memahami. Dan semakin dia belajar, semakin dia menggali, dia akan semakin mengetahui bagaimana sih itu pendidikan jasmani, apa sih di dalamnya, seperti itu. Baru pendidikan jasmani ini adalah suatu kesehatan, merupakan satu mata pelajaran agar yang diberikan di suatu jenjang sekolah. Jadi ini wajib karena kenapa? Di dalam kehidupan itu kita harus sehat, bukan secara fisik saja, tapi secara rohani juga. Nah, kalau kita sudah memahaminya, di mana ini bertujuan untuk diri kita sendiri gitu. Seperti memiliki perkembangan gitu di dalam diri kita. Baru mental kita akan terbentuk, sosial kita lagi, emosional kita. Nah, emosi di sini diaju di dalam pendidikan jasmani ini. Emosi kita juga akan dilatih, diasah, ataupun lebih singkatnya kita buat dinetralkan, karena kita akan lebih memahami diri kita sendiri gitu. Sebelum kita memahami orang lain, pasti kita memahami diri kita. Oh, saya seperti ini rupanya, orang lain seperti itu. Oh, maka saya harus begini untuk bisa memahami mereka, agar dimanapun kita, kapanpun posisinya, kita bisa mengetahui bagaimana sifat-sifat setiap orang, seperti itu. Baru, nah kita akan masuk ke tujuan dari pendidikan jasmani itu banyak sekali, terutama yang dijelaskan oleh Pendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu di mana yang pertama mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani anak-anak. Nah, dalam kehidupan melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga. Baru yang selanjutnya itu meningkatkan pertumbuhan fisik, dan pengembangan psikis yang lebih baik. Jadi itu meningkatkan semuanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerak, kemampuan, pokoknya itu bertujuan dalam pergerakan lah, maupun itu pergerakan fisik, motorik kasar, motorik halus, kelincahan, kecepatan, ketepatan. Nah, di situ semuanya diuji, ataupun lebih singkatnya kita buat lebih akan dikembangkan dalam bentuk-bentuk seperti apa dia? Yaitu seperti yang saya bilang,
dalam melatih keterampilan itu dilatih, diacu dalam suatu bentuk ataupun suatu tujuan. Baru adanya memiliki landasan moral dan internalisasi nilai-nilai yang memang mendasari di dalam diri kita seperti itu, tidak melanggar norma, tidak melanggar HAM. Jadi itu semuanya sudah diatur dalam bentuk-bentuk berkehidupan kita manusia. Baru di sini juga meningkatkan yang namanya sportivitas, kejujuran, baru saling memahami, bertanggung jawab, kerja keras, kerjasama, kepercayaan diri. Itu semua untuk mengacu mental yang lebih baik. Kalau mental kita jelek, pasti kita akan suka down, suka bingung sendiri, takut, gelisah. Apalagi kalau kita dalam perlombaan nih, sering mengalami yang namanya anxiety, malu-malu, gugup, grogi, sehingga sebelum bertanding kita sudah kalah. Bagaimana mau menangnya? Kita jangan dulu ke menangnya dalam perlombaan, tetapi ke dalam keyakinan diri kita sendiri. Kalau kita sudah yakin, wah mantap, pasti kita akan berani meluncur langsung. Siaplah, apapun hadangan, kalau kita siap, yakin, percaya, teguh dalam pendirian kita. Tapi dalam arti teguh selalu sporty, tidak asal-asalan, selalu memegang yang namanya kejujuran. Baru saling memahami. Baru yang selanjutnya itu menjaga keterampilan dalam menjaga kesehatan. Kesehatan maksudnya itu bisa menjaga diri kita sendiri, tidak melukai diri kita. Nah, kalau kita bisa menjaga diri kita sendiri, otomatis kita akan bisa menjaga orang lain, bisa membantu mereka, lingkungan sekitar kita, seperti itu. Baru memahami konsep aktivitas jasmani itu seperti apa, dan olahraga di lingkungan. Kita umpamanya bisa bersih-bersih. Sebagai informasinya, kita bisa kasih informasi olahraga itu seperti apa. Baru kita bisa mencapai pertumbuhan fisik yang baik. Baru di sini juga ya ada manfaat pendidikan jasmani itu. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya memenuhi kebutuhan anak akan gerak di dalam sekolah itu. Mungkin anak di luar sekolah mungkin sudah melakukan banyak aktivitas ya, tapi tidak memiliki tujuannya sendiri, tidak memiliki yang namanya apa ya, yang mungkin kalau di luar kan mereka asal main-main saja, tidak belajar, tidak ada yang mengajari. Nah, kalau di sekolah itu mereka kan diajari tujuannya apa sih, bagaimana bermain sportivitas itu sendiri. Apa itu sportivitas? Fungsi guru kan itu, fungsinya dalam pendidikan ini kita bisa mengajari anak lebih baik, mengajarkan mereka selalu memahami ya bersama teman-temannya, seperti itu ya. Setidaknya mereka memahamilah bagaimana itu sendiri, seperti itu. Baru kalau kita sudah mengajari mereka bagaimana, maka mereka akan bergembira. Baru ini juga ya, kebutuhan jasmani ini kebutuhan anak-anak. Kenapa? Karena mereka bisa bergembira selalu. Karena anak-anak sebelum dewasa, mereka itu adalah tercakup ke dalam namanya permainan. Mereka belum tahu menghayal lah, kayak orang dewasa tuh. Banyak kita lihat mereka sudah malas beraktivitas. Kayak sekarang nih dalam Covid ini banyak kita lihat kaum rebahan. Itu karena apa? Mereka sudah dewasa, sudah berpikir, menghayal terus. Kalau anak-anak malah tahu yang namanya menghayal, memikir, taunya bermain. Makanya di sini kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua harus mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Baru yang kedua itu mengenalkan anak-anak pada lingkungan yang dimana mencakup potensinya dirinya sendiri gitu. Kalau potensinya dimana kita bisa menempatkannya. Baru di sini juga kita berikanlah untuk anak, untuk mereka berbuat yang positif. Contohnya dalam pemainnya di lingkungan itu lebih sering kita lihat itu seperti permainan sepak bola gitu, yang paling gampang. Kita berikan mereka kebebasan untuk bermain. Nah, di situ saat mereka memulai hasratnya untuk ribut, nah di situ gunanya kita. Jangan saling kita ajari mereka memahami.
ini lain dengan dia belajar di teori ya, lain. Ini kan belajar di praktek. Di praktek itu mereka akan lebih memahami bagaimana pergerakan-pergerakan, baru menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Berguna seperti apa? Peranan pendidikan jasmani di sekolah dasar itu besar loh, sangat berpengaruh karena turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupan di kemudian hari. Ini berkepanjangan. Pendidikan jasmani ini, bukan jasmani itu sendiri, kita bilang tidak akan bisa dihilangkan sampai kita nanti tua. Karena apa? Tetap kita dapatkan. Kita selalu terkait yang namanya jasmani. Nah, baru itu ada menyalurkan energi yang berlebihan. Nah, banyak kan energi kita, jadi kita tetap kuat, maju. Satu harian kita bisa melakukan olahraga, tapi tidak lupa mengisi cairan-cairan ke dalam tubuh kita agar kita tidak lemas. Tapi kalau kita sudah lemas, kita memiliki kepuasan tersendiri saat melakukan pendidikan jasmani. Seperti itu. Baru ada di sini permasalahan di sekolah dasar ya. Permasalahannya apa sih yang lebih sering dilakukan guru? Nah, apa sih yang bikin guru-guru itu merasa ada terhambatnya dalam mengajar gitu? Yang pertama itu sudah ada yang namanya salah paham akan mengenai konsep pendidikan jasmani, sehingga guru penjas yang paham pun ikut-ikutan dan menjalankan pembelajaran penjas gitu-gitu aja. Jadi mungkin kata kasarnya cari aman lah, sehingga pendidikan jasmani pun kurang tercapai tujuannya di dalam sekolah itu sendiri. Dan dampaknya bagi pendidikan sekolah itu kurang tercapainya tujuan, karena guru takut mungkin ya kan, cari aman aja lah, diam-diam baik gitu kan. Baru kebanyakan guru, ataupun bukan kebanyakan sih, ada sih beberapa guru itu bukan pusing sih, bingung dia untuk memberikan materi dikarenakan saran dan prasarana kebanyakan sekolah yang ada di Indonesia ini kurang mendukung untuk pembelajaran penjas. Jadi sehingga guru penjas pun kurang dalam memodifikasi yang ada untuk dijadikan pembelajaran. Baru guru penjas merasa bingung dikarenakan banyak keluhan dari guru-guru lain mengenai penjas di sekolah. Karena siswa kalau sudah belajar penjas, kebanyakan siswa ngantuk, bau badannya nguap lah segala macam, tidak bergairah dalam belajar teori lagi. Nah itu kan sering kita lihat, wah ini anak-anak sudah capek, ngantuk bawaannya di kelas. Nah, aturannya kita di situ sebagai guru teori lain yang memahami bagaimana cara anak tidak mengantuk, bukan berkomentar. Namanya juga anak-anak, badan sudah dikuras, ya kita maklum aja. Baru citra guru penjas itu sendiri bagaimana sudah dicemarkan karena ya banyak kejadian bahwa guru penjas itu suka mencari uang, katanya berbisnis pada olahraga. Itu sebenarnya salah. Namanya juga kita mencari. Contohnya nih, di sekolah itu sendiri tidak ada guru badminton. Kan nggak mungkin kita bermain di lapangan angin kencang, tuh datang hujan, ya mungkin kan. Untuk mengatasi itu kita cari gor. Nah di dalam gor bisa kita bermain secara lebih, aktivitasnya lebih mantap, pergerakan lebih baik, steril lagi, aman kan, bisa dijaga sama guru, dilihat, malahan anak-anak lebih tidak kepanasan. Baru dalam masalah itu sendiri sih ada sih solusinya, solusi permasalahan guru penjas itu sendiri ya. Solusinya itu mengenai konsep penjas yang sudah melenceng sedikit diketahui, pasti kita guru penjas sudah mengetahui ya. Karena kalau kita suka kesulitan, kalau ditelusuri dari mana sumber melencengnya, maka akan terjawab. Kalau kita berani sebagai guru, kita berani mengutarakan itu, semuanya akan teratasi. Kita akan yakin. Baru di sini selanjutnya ada landasan dalam penjas. Di sini saya akan mengambil 4 landasan, yaitu landasan filosofis pendidikan jasmani, baru landasan biologis peristiwa gerak dalam aktivitas pendidikan jasmani, baru landasan filosofis gerak dalam aktivitas pendidikan jasmani dan olahraga. Baru selanjutnya ada landasan teori fisiologis gerak.
Nah, yang pertama itu yang sedikit saya akan jelaskan landasan biologis pendidikan jasmani, yaitu merupakan pembahasan secara filosofis pendidikan jasmani olahraga didekati dari konsep dualisme antara tubuh dengan pikiran, di mana pikiran yang kemudian dikembangkan menjadi konsep monoisme, di mana maksudnya ini adalah antara tubuh dan pikiran sangat jelas berbeda. Tubuh hanyalah satu benda kompleksnya ya, yang realistis, sementara pikiran berada dalam pikiran pada dimensi abstrak dan bersifat mental. Jadi pikiran mempengaruhi mental kita, keyakinan kita. Kalau tubuh kita mah mengikutkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Ini bentuk simbolisnya. Makanya banyak itu ya yang kaku, karena apa? Pikirannya diam, takut, pikirannya takut, sudah dikekang oleh pikiran sendiri. Nah, untuk kita di sini jangan sempat tubuh kita dikekang oleh pikiran kita sendiri. Aturannya kita beranilah mau gitu berbuat seperti apa. Jangan sempat pikiran kita itu kaku-kaku akan hal-hal yang tidak pasti. Makanya pikiran kita itu harus lebih berleluasa berpikir. Agar apa? Kita lebih yakin, lebih berani gitu dalam mengambil sesuatu. Baru yang kedua ada landasan biologis, peristiwa gerak dalam aktivitas pendidikan jasmani. Ketika penampilan gerak secara luar biasa, istimewa, menakjubkan. Di sini sebagai yang pernah kita ketahui itu pasti banyak penampilan olahraga di sana yang mantap. Nah, di sini pergerakan yang luar biasa namanya di sini ya, dalam dalam landasan biologis ini, dalam pergerakan, yaitu kita bisa memahamilah gerakan itu sendiri. Wow gitu. Seperti kalau lebih kita sering lihat itu seperti petarung itu kan gerakannya mantap. Nah, itu sering kita kasih dia wow mantap gitu, kita ekspresikan dia. Nah, jadi kita merasa ingin seperti itu, dimana yang bertanggung jawab dalam dalam pergerakan itu sendiri memiliki ataupun yang menyangkutkan dalam otot, jenis otot. Yang pertama itu otot halus sama otot kasar, dinamakan itu sering istilahnya itu otot lurik ya. Baru kalau otot halus itu ditemukan di dalam pencernaan, pembuluh darah, arteri dan sistem reproduksi. Otot jantung terdiri dari jaringan serabut otot di sekitar jantung itu, sedangkan otot rangka menempel pada tulang. Fungsinya menggerakkan manusia, menggerakkan kita tuh. Nah, di dalam ini makanya kalau orang yang operasi itu pasti ada lah yang kaku-kaku sebelum pemulihan. Karena itu kenapa? Karena dalam saraf-sarafnya itu sudah terputus, belum nyambung lagi gitu. Kalau tentang operasi-operasi itu otot-otot itu saya kurang paham, ya ngerti juga. Baru landasan filosofis gerak dalam aktivitas pendidikan jasmani dan olahraga. Di dalam pengertian pendidikan jasmani berdimensi filosofis, gerak insani mengantarkan individu berada pada tingkat kualitas hidup yang lebih baik. Maksudnya di sini yang lebih baik yaitu seperti memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih lah. Kita bisa memahami pergerakan kita sendiri. Yang baru yang gerak insani terkait dengan prinsip mekanika yang diterapkan dalam tubuh kita. Misalnya gravitas dan pengaruh gaya yang diterapkan atas dasar paparan sebelumnya. Kita lebih memahami, bisa mencoba merumuskan bagaimana itu olahraga yang lebih baik lagi, bagaimana jasmani yang lebih sehat lagi, bahan yang dipertimbangkan untuk mencapai kajian-kajian selanjutnya kita bagaimana pergerakannya, seperti itu. Baru landasan teori fisiologis gerak. Secara fisiologis landasan terjadi diawali karena niat, baru pusat pengambilan inisiatif yang ada pada corpus pratertium dalam bahasa Latinnya, baru yang dimana berfungsi sebagai pusat sistem piramidal. Baru selanjutnya niat dikomunikasikan lebih mendalam lagi, lebih dipahami banyak orang. Baru
Selanjutnya juga niat dikomunikasikan ke pusat memori dan untuk menentukan pola gerak. Nah, mungkin ya penjelasan saya pada pagi hari ini kurang jelas, mohon dimaklumi. Sama-sama belajar ya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke.